Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oh, Mas Dika. Ini Ya, kita Pak. apa lagi? Bermain video lagi kok bermain video apa bikin video lagi, Mas. Nah, ini Iya, Pak. untuk sharing-sharing untuk ke kawan-kawan yang apa ya? Yang mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun sedikit ya kan, Mas. Iya. Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi kan yang akan kita bahas ini, Mas. Wah, Masnya ini kan sebagai ini, Mas, peneliti yang baru mau meniti karir. Wah, Iya. betul kan, Mas? Betul, Pak. Iya. Kalau saya ini kan yang sudah tua, sudah menjalani, ya kan begitu. Ini untuk cerita-cerita bagi generasi muda Indonesia itu yang akan menjadi peneliti itu bagaimana, gambarannya bagaimana Iya, menjadi seorang peneliti itu, bayangannya begitu loh kira-kira gitu, Mas Dika. Jadi kan saya pengen tahu lah, Mas Dika kenapa sih kepengen menjadi seorang researcher, peneliti. Wah, begitu, Mas. Silakan, Mas Dika. Iya. Oke. Kalau untuk latar belakang sebagai kenapa kok memilih jalan hidup sebagai peneliti gitu, Pak ya. Iya. Mulai sebagai peneliti. Iya, Mas. Itu alasannya karena memang dari lingkungan ya, Pak ya. Karena dulu selama kuliah itu lingkungannya adalah lingkungan pendidik, peneliti, terus kemudian di situ kok sepertinya saya menemukan kecintaan pada dunia penelitian. Oh, iya. Jadi dari lingkungan, terus dari lingkungan itu kan memang banyak contoh, Pak. Oh, kalau jadi peneliti nanti karirnya seperti ini, kemudian ya pendapatannya seperti ini, gitu, gajinya seperti ini, gitu. Terus semakin kesini bergaul dengan peneliti-peneliti juga, dan selanjutnya ada kesempatan, Pak. Ada kesempatan peneliti. Nah itu jadi kenapa jadi peneliti itu sebenarnya itu tadi, pertama karena ada pengaruh, ada contoh, terus kemudian ada gambaran dan ada kesempatan itu tadi, Pak. Oh, iya. Jadi setelah ini tambah semangat atau tambah gimana, Mas Dika? Ya, insya Allah tambah semangat, Pak. Karena sudah terbuka untuk jalannya itu. Oh, lewat sini kalau mau jadi peneliti, kemudian udah boleh masuk ke jalan itu. Selanjutnya kan tinggal, kalau udah di jalannya kan tinggal milih mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik mobil. Udah tahu lah. Iya, Pak. Mas, tadi kan sampai bilang ceritanya itu bahwa lingkungan mempengaruhi. Tapi kan yang semua kuliah itu, Mas, tidak semua jadi peneliti juga kan, Mas? Jadi meskipun lingkungan perkuliahan itu memang dominan pendidik dan peneliti, cuma kan bergaulnya kita kan juga gimana gitu, Pak. Karena mungkin kuliah kita bergaul dengan peneliti dan pendidik saat jam kuliah, tapi di luar itu aktivitas kita lain, bergaulnya lebih ke pebisnis, kemudian aktivis. Nah itu kan berbeda. Cuma kebetulan karena saya di luar jam kampus, di luar jam kuliah, di luar jam belajar pun saya juga bergaulnya dengan peneliti, pendidik, jadi ya lebih terinfluence lagi. Terpengaruh. Iya. Jadi gitu, Mas. Memang ya. Jadi kalau dari saya dulu ini. Iya, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang. Ceritanya kan itu apa, Mas? Ya sudah meneliti gitulah. Jadi banyak orang yang belum tahu loh, peneliti itu ngerjainnya apa saja sih kayak gitu. Ya itu ya. Ternyata ini, Pak, ada loh pekerjaan itu sebagai peneliti. Itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, Mas. Ya itu
Peneliti sesuai bidangnya masing-masing gitu. Kalau saya kebetulan ini kan kita ini kan peneliti hama penyakit, wah gitu loh. Ya diteliti, begitu diteliti itu apa? Ya itu sesuai yang di kuliah itu ada hipotesa, ada apalah itu. Ya, cuma jadi pekerjaannya itu pertama ya nyusun proposal kan begitu. Baik, kan nanti didanai dari mana kan begitu. Terus penelitian itu dilaksanakan. Ya itu kan urut-urutannya Mas. Dilaksanakan, terus nanti ya ditulis ya kan Mas. Sesuai apanya peruntukannya ditulis di jurnal internasional atau tulisan populer kan gitu. Terus ya nanti pada ujungnya itu kan ya ada hasil karya kalau bisa itu kan, tapi tidak semua penelitian kan harus menghasilkan ujungnya produk, itu kan belum tentu sesuai dengan bidangnya. Nah, gitu nih sebagai gambaran nanti ada sih profesi peneliti itu lah yang mau kita sampaikan itu di sini Mas. Nah gitu. Ya itu tadi. Jadi kegiatannya nggak hanya teliti, ada nulis ya gitu untuk publikasi supaya orang tahu, diseminasi sosialisasi hasil kan begitu Mas Dika. Ya, kemudian ya itu tadi Mas Dika juga sudah menyebutkan penghasilan peneliti, penghasilan apa itu ya kan tadi menyebutkan gitu, tapi sampai menurut saya sudah underestimate dulu sampai ya kalau zaman sekarang ini Mas Dika, peneliti itu juga harus bersifat populer gitu. Jadi tidak seperti apa dulu, mitos zaman dulu Mas gitu. Peneliti itu harus pakai kacamata tebal, neliti terus, nggak pernah bergaul, nggak pernah menyanyi, nggak pernah jadi YouTuber, kan gitu. Jadi sekarang malah terbuka Mas. Jadi artinya itu pandangan itu harus diubah. Jadi ya tetap bergaya kan gitu Mas. Terus tidak boleh punya sesuatu juga boleh Mas penampilannya, dan itu kan kalau masalah penghasilan kan bisa juga menjadi top Mas. Iya kan? Iya kan? Betul, Pak. Penemu apa itu kan top Mas, itu penemu apa? Termasuk ya Mark Zuckerberg itu owner sekaligus penemu apa itu kan? Facebook misalnya kan, ya kan? Bill Gates gitu untuk Microsoft ya kan Mas. Jadi ya menurut saya itu ya profesi yang sangat menyenangkan gitu. Kalau menurut saya. Dan ini loh Mas, peneliti itu kan sebetulnya diberi kebebasan untuk berkarya. Ini yang pentingnya ini Mas. Ya, dengan kaidah-kaidah yang itu tadi, yang yang diberikan gitu. Jadi kan kebebasan untuk berpikir out of the box ya gitu kan, bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar umum gitu kan Mas. Itu yang perlu dicatat dari bahwa pekerjaan itu peneliti itu Mas. Kemudian ini Mas Dika, ini saya suka peneliti yang agak tua ini. Itu kan peneliti itu kan yang paling dijunjung itu loh Mas, itu kan kejujuran Mas, gitu. Ya. Peneliti itu kan boleh salah tapi nggak boleh bohong Mas, gitu. Itu penting sekali toh Mas, iya kan? Ya. Jadi itulah untuk pesan untuk peneliti muda itu tadi Mas. Jadi ini juga ini Mas Dika kan tadi mengatakan bahwa jadi peneliti itu mau jalan kaki, naik lari, naik sepeda motor, naik pesawat tadi itu kan. Ya. Ya, artinya itu kan itu harus ini Mas, harus produktif gitu kan. Ya, kalau menurut Mas Dika gimana sebelum nanti saya jawab? Silakan Mas, peneliti itu harus produktif. Ya Pak.
kan tadi kita jalan kaki, naik sepeda motor, mobil dan sebagainya itu kan tergantung kecepatan. Terus sebagai peneliti yang dimaksud kata di sini adalah produktivitas. Produktivitas apa yang dimaksud? Nah itu kan produktivitas dalam kita menghasilkan karya. Berarti produktivitas kita dalam meneliti. Nanti terlihat outputnya seperti apa. Berarti banyak kita mengaktualisasi diri kita gitu kan Mbak. Nah jadi artinya untuk mencapai itu kan kuncinya adalah produktivitas ya Mbak. Mau banyak apa penelitian kita, artinya kan kuncinya di sini adalah produktivitas. Nah mungkin yang kita sharingkan di sini karena Bapak Dr. Agus, Bapak Dr. Sawit ini adalah peneliti yang sudah senior. Nah itu saya Pak yang balik tanya, kira-kira produktivitas atau produktif itu harus bagaimana sih Pak supaya kita itu produktif? Nah gitu Pak. Oh ya ini ditanya malah tanya balik ini. Nah jadi kan gitu Mas. Kalau saya ditanya, itu untuk produktif itu kuncinya cuma 2 Mas. Dua itu apa? Nah, selain yang administrasi prosedural itu sudah ya, tapi kan 2 itu cuma 2 Mas. Jadi dimulai dan diakhiri Mas. Ya gitu. Nah, sebetulnya itu ilmu apa saja itu. Jadi kan jangan berwacana terus gitu misalnya, aku mau ke kono, aku mau begini. Udah yang penting dimulai dulu. Kan ada pepatah, dimulai aja dulu kan gitu Mas. Ya pokoknya dimulai saja gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya itu dikerjakan dengan itu tadi Mas, dengan antusias tinggi bahwa nanti itu akan menghasilkan yang baik gitu, kan gitu. Ya pokoknya jujur aja Mas, itu yang diteliti itu jangan nanti sebelum diteliti udah tahu hasilnya gitu apa gitu. Itu malah nggak bagus itu Mas. Ya itu. Yang penting memulai Mas. Startnya harus ada gitu. Setelah itu dijalankan Mas. Jangan dibiarkan gitu Mas. Ya nggak diamat-amati. Jelean gitu loh Mas itu. Ya harus diteliti benar gitu. Nah, dan akhirnya itu kesimpulannya yang kedua tadi produktif diselesaikan Mas. Jadi harus ada finishnya Mas. Sesuai target time frame penelitian itu. Karena step-stepnya ada dan itu harus diselesaikan. Ya selesai itu selesai penelitiannya maupun nanti selesai dalam tulisannya dan sebagainya, ada produknya dan sebagainya. Jadi nah itu Mas. Jadi kuncinya 2. Banyak yang memulainya oke, ya kan Mas, tapi nggak pernah selesai juga ada kan gitu. Itu tapi kan ya ada yang dari awal tadi nggak dimulai-mulai Mas. Nah, itu kan akhirnya selesai tapi rampung tapi nggak hasilnya gitu Mas. Ya gitu, itulah maksudnya selesai di penelitinya Pak. Ya itu tadi. Jadi itu kira-kira Mas Dika itu menjadi produktif itu dan gini Mas, yang perlu saya sampaikan sebetulnya untuk menambah antusias. Nah, ini kan karena diri saya sendiri, saya cerita diri saya sendiri. Itu kita itu kalau menurut saya itu harus punya legacy Mas, punya peninggalan gitu. Jadi ya ini kan saya kan sering membayangkan zaman dulu Mas. Zaman dulu itu misalnya kerajaan Majapahit itu kan Mas, itu dalam setiap kegiatannya kan menuliskan prasasti Mas, iya kan. Prasasti itu apa ditulis dia membangun apa tahun sekian. Artinya itu peninggalan itu memang supaya dilihat ke generasi berikutnya kan gitu. Nah, demikian juga kan kalau sekarang saya mau bangun candi kan yo nggak bisa toh Mas, iya kan. Ya membangun itu kan legacy tadi peninggalan itu tadi ya dalam bentuk ya sekarang ya ilmu pengetahuan. Nah, dan pengetahuan itu bisa disimpan dalam bentuk digital Mas, digitalisasi ya kan. Nah, ini yang perlu untuk peninggalan generasi kita berikutnya. Nah, ini supaya menjadi landasan. Nah, tujuannya ya kita itu menjalankan penelitian bergembira loh Mas.
passionnya gitu, seneng passionnya. Nah, dan akhirnya nanti ya mudah-mudahan itu bisa memberikan kenang-kenangan legasi turun apa namanya yang bisa dilihat generasi berikutnya gitu Mas Dika. Jadi itu perspektif kita menjadi seorang peneliti, mudah-mudahan kan itu. Kemudian juga kan tugasnya selain meneliti itu kan ada juga Mas untuk mengajar, mendidik apa itu juga untuk pengabdian masyarakat pun ada. Jadi harus lengkap itu Mas. Ya itulah makanya pekerjaan peneliti itu kan dekat juga dengan dosen kan Mas, dengan pengajar gitu. Nah itu makanya ya silang-silangnya yang mana duluan. Kalau dosen mengajar dulu baru penelitian, baru pengabdian masyarakat. Maksudnya lebih banyak di pengajaran. Nah kalau kita ya penelitian, pengajaran, pengabdian, nah, kan sama aja dibolak-balik sedikit aja kan gitu. Makanya interaksinya juga dekat kan dengan dosen kan Mas. Itu Mas Dika. Ada yang lain Mas Dika gitu. Itu tadi. Makasih banyak untuk sharingnya. Iya. Artinya produktivitas ini adalah salah satu kunci ya Pak ya dalam kita di dalam pekerjaan. Sebenarnya nggak cuma peneliti ya Pak ya, tetapi produktif di mana saja gitu. Ya, itu Mas Dika sharing-sharing kita malam hari ini. Mudah-mudahan yaitu memberikan inspirasi pada generasi muda untuk menjadi peneliti Mas. Nah, menjadi peneliti ini kan menjadi tulang punggung bangsa juga Mas. Karena kan kemajuan itu kan terletak di salah satunya tadi itu ilmuwan, cendekiawan kan gitu. Itu akan mendorong sesuatu bangsa begitu kira-kira. Ini jadi ya saya berterima kasih Mas Dika juga sebagai generasi muda yang menekuni bidang ini Mas. Ya kalau masalah duit itu mengikuti Mas. Kayak gitu. Ya, ini pesannya ini yang penting ini Mas, ini kan ya penting ini. Kalau nah itu hal yang berbeda menurut saya. Nah, gitu. Terima kasih ya Mas Dika sudah berbagi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.